Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya di Tatang S Channel akan membahas bagaimana caranya membuat surat lamaran kerja di smartphone ya, lengkap dengan CV sekaligus dan tentunya juga ada tanda tangannya. Ini bisa dalam bentuk PDF ataupun JPG. Jadi teman-teman nanti bisa mengirimnya menggunakan email dan sejenisnya. Oke, pertama-tama teman-teman kita masuk dulu ke Google Play Store, kemudian teman-teman cari aplikasi namanya Lamaranku ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendapatkan aplikasi tersebut, silahkan klik teman-teman, kemudian teman-teman install. Tunggu prosesnya ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini teman-teman tidak perlu menggunakan laptop ya. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum ada laptop atau malas untuk membuat surat lamaran kerja, harus dari awal teman-teman bisa menggunakan ini karena kita tinggal mengisi data saja. Seperti kita tahu teman-teman, untuk lulusan SMA SMK biasanya selain meneruskan ke perguruan tinggi juga mayoritas ingin bekerja terlebih dahulu. Ada juga sebagian yang ingin kuliah sambil bekerja dan fokus utamanya adalah bekerja terlebih dahulu, setelah mendapatkan pekerjaan lalu melanjutkan kuliah. Jadi untuk teman-teman yang saat ini terkendala biaya, tidak usah khawatir ya, nanti teman-teman bisa tetap meneruskan kuliah setelah teman-teman mendapatkan pekerjaan. Biasanya ada ya kampus-kampus yang menerima mahasiswa sambil bekerja. Saya dulu juga ada di kampus untuk kelas ekstensi ya, memang untuk kelas dimana teman-teman bisa kuliah sambil bekerja. Biasanya juga ada kelas Sabtu Minggu ya, di perkotaan, apalagi saya tinggal di Brebes saja ada, apalagi kalau teman-teman tinggal di kota-kota besar. Nah teman-teman tunggu prosesnya sampai selesai. Ini ukurannya 22,1 MB ya, sangat kecil sekali tapi manfaatnya luar biasa. Teman-teman bisa membuat lamaran dan juga CV di sini. Nah setelah itu tinggal menginstal teman-teman. Setelah berhasil diinstal, silahkan teman-teman klik buka. Ini tampilan pertama dari aplikasi Lamaranku. Setelah itu silahkan teman-teman pilih bahasanya Indonesia ya. Nah silahkan teman-teman klik profil ya. Nah, isi biodata kita mulai dari biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, prestasi, seminar, pelatihan, semua ini diisi ya teman-teman. Kita isi dari awal biodata, nama lengkap. Kalau mau mengisi ini lambang pensil kita klik izinkan. Nah, nama lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan ya keterampilan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, ini contoh deskripsi yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi ini teman-teman bisa memilih sesuai deskripsi yang ada, kemudian kita edit atau langsung kita membuat kalimat sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa membuat tanda tangan ya. Menggunakan layar sentuh, silakan teman-teman membuat tanda tangannya. Ini misal ya, tanda tangannya seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah data diisi, jangan lupa klik simpan. Oke. Nah, pendidikan silahkan diisi ya teman-teman. Ini pendidikan formal dan informal ada. Ini pendidikan formal dulu kita isi, mulai dari SD-nya ya. Nilai akhir ini silahkan teman-teman diisi nilai rata-ratanya ya di UN. Misalkan setelah itu klik simpan. Nah setelah pendidikan diisi, kalau teman-teman pernah kursus ya pendidikan formal, teman-teman juga isi ya di sini. Misalkan nah, untuk pengalaman karena baru lulus SMA tadi ada, tapi kalau teman-teman SMK pasti pernah VKL ya, teman-teman bisa diisi di sini. Misalkan nah untuk keahlian teman-teman silahkan bisa diisi. Nah keahliannya teman-teman tentang apa nih? Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Misalkan teman-teman ahli di bidang Microsoft Word ya. Nah ini tingkat kemahiran silahkan dibuat maksimal. Oke. Kemudian teman-teman juga ahli di Microsoft Excel misalkan.
Microsoft Excel, kemudian atur dan seterusnya sesuai keahlian yang teman-teman miliki ya. Ditambah-tambahkan, bisa juga jurusan teman-teman di sekolah jurusan apa, misalkan TSM teknik sepeda motor ringan ya, teman-teman bisa menambahkannya. Prestasi, misalkan prestasi dan penghargaan ya teman-teman, penghargaannya namanya apa, misalkan siswa terbaik ya, tahunnya misalkan tahun 2022. Nah, seminar, kalau teman-teman pernah ikut seminar, teman-teman bisa mengisi di sini, misalkan di sini. Nah, di sini bahasanya teman-teman, apa yang teman-teman kuasai bahasanya, kita tambahkan di sini ya. Selain bahasa Indonesia, apa saja bahasa yang dikuasai, misalkan bahasa Inggris. Nah, kita geser nih kemampuannya. Nah, simpan. Kemudian bahasa apalagi, misalkan bahasa Arab. Jangan lupa berikan nilai ya, dengan memberikan geser untuk menilai kemampuan teman-teman sampai di mana. Project atau karya, apa karya yang teman-teman buat. Kemudian hobi teman-teman apa, di sini teman-teman isi saja hobinya apa, misalkan hobinya nulis ya. Oke, kalau ada lagi teman-teman tambahkan lagi, misalkan sepak bola, simpan. Silakan, ada beberapa hobi teman-teman tuliskan saja. Kemudian media sosial, kalau teman-teman ingin menambahkan media sosial silahkan bisa. Pilih sosmednya apa, di sini misalkan YouTube ya, di sini id-nya apa, teman-teman isi. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan media sosial lain ya, tinggal memilihnya saja, mau itu Facebook, Twitter, Instagram dan seterusnya, silahkan bisa. Kemudian setelah profil diisi semuanya, teman-teman silahkan kembali. Nah, di sini teman-teman bisa mulai untuk membuat CV ya. Pertama kita akan membuat CV, teman-teman klik buat CV. Nah, ini ada beberapa template ya teman-teman. Teman-teman tinggal memilih mau menggunakan template yang mana. Ada banyak sekali pilihan templatenya. Nah, setelah teman-teman membuka CV ini, teman-teman pertama silakan teman-teman klik image ya. Ini untuk kita memilih foto, untuk mengganti fotonya. Nah, kita pilih fotonya. Nah, teman-teman silakan ini bagian bawah ini teman-teman bisa menggesernya, misalkan untuk pendidikan. Nah, mau diletakkan di mana, misalkan pendidikan. Oke. Kemudian kita akan menambahkan apa lagi, misalkan di sini pendidikan informal kita tambahkan di sini. Oke, mau seminar ya di sini. Jadi teman-teman bebas ya meletakkannya di mana. Pengalaman mau diletakkan di sini bisa, misalkan keahlian juga diletakkan di sini bisa, atau teman-teman misalkan ingin meletakkan organisasi ya di sini bisa. Bebas teman-teman ya. Kita atur saja sesuai dengan keinginan kita. Selain itu teman-teman juga bisa mengatur ya teman-teman. Ini untuk mengatur logo ini, klik. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin mengatur ukuran foto, teman-teman bisa mengaturnya. Ukuran huruf nama, misalkan teman-teman ingin memperbesar ya tinggal geser. Kalau memperkecil ya silahkan seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Ukuran label isi ini ya bisa diperbesar atau diperkecil juga sama. Ukuran foto mau diperbesar bisa. Kita juga bisa mengatur untuk yang lain, misalkan teman-teman jaraknya ya. Jadi seperti di komputer, misalkan jarak kolom 1 ini terlalu dekat, kita bisa menjauhkan, atau terlalu jauh kita bisa mendekatkan juga. Kolom 2 misalnya. Nah, jadi ini jarak ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur warnanya. Misalkan warna tema, mau warna tema seperti apa. Bentuk foto juga bisa diatur. Teman-teman tinggal mengklik ini saja untuk mengatur, untuk melakukan berbagai pengaturan yang kita inginkan. Nah, setelah sesuai teman-teman, sesuai yang kita inginkan, teman-teman silahkan klik simpan. Ukurannya PDF. Nah, sekarang isikan namanya. Namanya mau apa di sini? Ini kalasan ya. Setelah itu klik simpan. Ini untuk mengatur kualitas ya teman-teman. Kalau misalkan kualitasnya terlalu besar, biasanya memorinya cukup besar. Nah, jadi saya kualitasnya biarkan saja standar. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah ada info seperti ini, klik download ya. Proses download sedang berlangsung. Nah, setelah sudah membuat CV, selanjutnya kita tinggal membuat surat lamaran kerja ya teman-teman. Nah, kita tinggal kembali saja ke menu pertama. Nah, ini tinggal kita memilih surat lamaran. Sama teman-teman, di surat lamaran juga ada banyak sekali
pilihan. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada surat lamaran kerja umum yang nomor 1, kerja umum 2 ya, lamaran bahasa Inggris guru dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal mengatur-ngaturnya saja ya teman-teman. Bahasanya pun sebenarnya bisa kita edit. Nah, misalkan kita akan membuat surat lamaran kerja umum ya di sini. Nah, untuk mengeditnya teman-teman silakan seperti biasa tekan ikon pensil ini. Nah, di sini kita tinggal mengaturnya. Misalkan tanggal suratnya mau tanggal berapa nih? Nah, misalkan tanggal sekarang saja ya, tanggal 30 Maret kita atur oke. Kemudian kita tulis nama kabupaten kita, Brebes ya, saya tinggal di Brebes. Kemudian informasinya dapat dari mana nih? Informasi lowongan kerjanya. Misalkan dari website duniaelektronik.net ya. Nah, di sini nama perusahaannya Indonesia. Nah, alamat perusahaan ada di mana? Bogor ya. Posisi yang dilamar, posisinya mau di bidang apa? Misalkan operator produksi ya. Setelah ini diatur, kita bisa memeriksa dulu ya setiap bagian yang kita buat apakah sudah sesuai. Nah, ini kan otomatis teman-teman ya, semua data terisi sesuai dengan biodata yang kita tulis sebelumnya. Nah, setelah dirasa sudah sesuai, selanjutnya tinggal klik proses, simpan nama filenya apa. Misalkan nama filenya surat lamaran kerja ya. Setelah itu tinggal klik simpan. Nah, setelah ada tulisan seperti ini, seperti biasa teman-teman klik download. Nah, nanti tersimpan ya teman-teman menjadi PDF. Kemudian kita bisa menyatukannya menjadi satu bagian PDF tersebut kalau misalkan kita harus mengirimkannya menggunakan email. Dan kita juga bisa mencetaknya jika memang kita ingin melamar secara offline. Mengenai caranya untuk menggabungkan PDF menjadi satu, saya akan membahas pada tutorial selanjutnya. Semoga ulasan ini bermanfaat teman-teman, dan semoga teman-teman bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang diimpikan dan semua cita-citanya tercapai dengan baik. Pantau terus di Tetangga Channel untuk mendapatkan tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.